gua ya, karena gue tidak mau lagi yang namanya mengekspos hubungan pribadi gue dengan pasangan gue ya. Dan gue sudah bilang itu, gue bilang maaf kalau gue tidak bisa memposting, tapi kita sudah halal, satu rumah. Biarkan orang bicara apa, biarkan orang bilang kita kumpul kebo, tidak ada masalah. Yang tahu itu kita sendiri, Tidak apa-apa kita difitnah kumpul kebo, haram, segala macem, ini itu tidak apa-apa, saya tidak masalah ya. Dan dia pun menyetujuinya di depan Kak Fitri, di depan Kochen ya, di depan para saksi ya, di Tasikmalaya pun sudah bilang iya, saya menyetujui untuk tidak memposting. Atas narasi yang dilontarkan Nikita dalam video tersebut, netizen pun berang seketika. Media sosial Tony diserang. Pria berkebangsaan Jerman itu dituduh mencuri lantaran membawa pergi sejumlah barang berharga yang bukan miliknya. Tak tinggal diam, pria tersebut pun segera mengklarifikasi di Instagramnya. Menurut Tony, apa yang dikatakan Nikita tidaklah benar adanya. Semua barang yang ia bawa bukanlah milik Nikita, melainkan miliknya yang diberikan secara langsung oleh wanita akrab disapa Nyai tersebut. Tak hanya itu, Tony bahkan membeberkan sejumlah kekerasan yang diterimanya dari Nikita selama hidup bersama. Ya, dia takut sama saya karena saya takut, karena dia pikir saya akan pukul dia. Memang betul saya pukul dia. Saya pun ngomong sama Kak Fitri, saya ngomong sama Kochen, Kak, aku tampar Tony, aku lempar dia pakai gelas. Dan gelasnya tuh segede gini nih. Gelas kecil yang buat teh mana? Yang kecil banget. Gelasnya tuh sekecil ini, dan itu pun gak akan berasa kalau kena, dan itu pun tidak kena ke muka dia. Kalau di sininya dia ada lebam, itu karena kena setrikaan saat dia mau ngambil barang-barangnya. Saya lempar ke setrikaan dan itu kena, dan itu tidak sengaja, dan saya langsung minta maaf. Ya, gua nggak jahat. Kalau gua jahat, gua nggak akan kasih ATM gua ke dia. Gua nggak jahat. Kenapa gua gampar dia? Karena dia melukai hati gua dengan perkataannya. Gua tidak harus ngomong apa yang dia bicarakan ke gua. Sampai gua sakit hati. You make me even more poor. You make me poor. You ask me for money. You ask the poor man for money, and I give you all my money I had on my bank account. Imagine, I gave her my whole life, I gave her all my money. She asked me for money. Can you help me? I have a movie soon, and I need 2 billion. Can you maybe ask the bank? I was asking the bank, but the bank didn't give me any credit because I'm in Indonesia. Bisa, mungkin lebih baik bagi seorang Tony Dadola. Tak pernah ia bayangkan usahanya mengasuh anak-anak Nikita dikala wanita tersebut mendekam di balik jeruji besi dalam kasus dengan Dito Mahendra beberapa waktu lalu kini tak dihargai. Secepat itu tudingan demi tudingan tertuju padanya. Melalui pesan singkat, secara sepihak Tony menyatakan tak ingin lagi hidup seatap dengan artis kontroversial tersebut. I love you so much because I saw so much love in your soul. But this day I saw also the other side of the Nikita Mizani, you know. I saw the other side of Nikita Mizani. And you guys just see the happy part and the happy life on Instagram and social media. Everything is fine in YouTube, but behind the scenes you are not there. Gak pernah sesakit hati ini. Dia pergi dari rumah. Aku cuman bertanya, kenapa lu bawa tas Gucci kesayangan gue? Itu kan kalau gue mau off air, males bawa koper, gue bawa itu. Kenapa lu bawa? Terus kenapa lu bawa barang-barang adik gue? Gue cuma tanya itu. Tiba-tiba dia WhatsApp gue, kembaliin semua hadiah yang pernah gue kasih ke lu. Cincin, kalung yang sering gua pakai, katanya gambar salib, gua nggak pernah minta. Dia selalu tanya ke gue, kamu mau hadiah ulang tahun apa? Nggak usah baby, nggak usah beliin apa-apa. Tiba-tiba dia ke Singapura, dia kasih gue surprise cincin sama kalung sama gelang. Terus tadi pagi
dia minta itu kembali. Hanya dalam waktu 3 bulan pasca menikah, cinta itu pudar seketika ketika hati sudah tak lagi sejalan. Kata-kata indah serta momen romantis dalam prosesi lamaran beberapa waktu lalu hilang sekejap setelah Tony meninggalkan rumah. Dan di momen inilah, dalam klarifikasinya, Tony mengungkapkan betapa berkuasanya seorang Nikita yang mampu melacak keberadaannya sekaligus meneror keluarga Tony di Jerman. I went to Singapore, she was calling me, she was asking me, where are you? And I said, I'm in Bangkok. I'm in Bangkok. I was lying and saying that I'm in Bangkok. You know, after 1 hour, what happened? She said, you are lying. You are in Singapore. I know enough people who can tell me who you are, or where you are. You know how much power she has? And then she wants me to come back. Then she make trouble with my family. She's calling my family in the night. She's calling my family all the time. She's texting them. Then she's deleting every message again. But don't worry. You know, I'm smart enough. I took everything on screenshot. If you want to see, I will send you. There's no problem. Kisah percintaan Nikita Mirzani dan Antonio De Dola mungkin telah berakhir, tapi perseteruan mereka sepertinya akan kian memanas dari hari ke hari dan berepisode panjang. Beginilah kehidupan asmara Nikita, jatuh cinta, menikah, dan lalu cerai. Kemudian rumah tangga Nikita akan selalu diakhiri dengan sebuah perseteruan. Naseru, Sajat Ukran, Dipo Latif, dan kini Antonio De Dola semua berakhir dengan perceraian. Tentang suami pertama Naseru, tak banyak yang bisa dikulik, namun bersama Sajat Ukran